Ioti hepolele limama japo tuluhu lolango debo mo tuluhu malimo miyahu pongo i oboti. Mama berseru kesal dengan kalimat andalannya. Tak lupa pula dengan gedoran pintu yang seakan-akan ingin mendobrak pintu tersebut. Ku tengok jam yang tergantung di atas pintu sembari mengucek mata. Pukul 5.35 sore. Aku tinggal di Gorontalo, salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Di sini perempuan dilarang untuk tidur setelah waktu asar. Ya, walaupun ku tahu dalam agama ataupun medis, hal itu memang tak diperbolehkan. Namun, alasan yang diberikan oleh mama benar-benar di luar logika. Bagaimana mungkin dengan tidur sore aku bisa memelihara punggu? Gorontalo dikenal juga sebagai Serambi Madinah. Aku tinggal jauh dari kota. Saking jauhnya, desa tempat tinggalku tidak memiliki jaringan internet. Namun, karena zaman yang semakin canggih, Papa berinisiatif untuk memasang wifi. Alhasil, depan rumahku resmi menjadi tongkrongan anak-anak desa. Desaku bahkan masih sangat kental dengan mitos-mitos yang bahkan bertentangan dengan logika. Misalnya, orang yang duduk di depan pintu disebut menghalangi jodoh. Ada juga yang dilarang memotong kuku malam-malam karena akan mengundang punggu. Dulu, aku percaya-percaya saja dengan hal itu. Namun, begitu aku keluar dari desa, mengejar ilmu setinggi mungkin, beberapa mitos bisa kupahami secara logika. Aku menguap lebar, lalu berjalan menghampiri Mama, yang merenggut di depan televisi. Libur panjang di semester genap membuatku kembali ke rumah. Aku rindu Mama, Papa, dan ponakan kecilku. Kakak iparku sedang hamil tua. Dia kewalahan menjaga bocil yang sangat aktif itu. Jadi, aku memutuskan untuk menjemputnya dan membawanya tinggal di rumah Mama, menemani libur yang mulai terasa membosankan. Kalau Mama bilangin itu dengerin, Fir. Masa kamu kalah sama Aban? Mama kembali mengomeliku. Aban, itulah nama ponakanku. Dia lincah, aktif, dan suka berteman dengan siapa saja. Padahal dia baru berusia 5 tahun, tapi temannya sudah satu desa. Sekarang Aban kemana, Mah? Pergi sama Papa ke warung. Dari kemarin dia ngerengek pengen es kiko. Ya udah, Tira mandi dulu, ujarku dan melangkah menuju kamar mandi. Begitu aku selesai mandi, Aban dan Papa baru saja sampai di rumah. Bocah 5 tahun itu berlari menghampiri Mama dan menceritakan sesuatu dengan penuh semangat. Nenek, tadi pas di warung, Aban dengar kalau ternyata semalam ada punggu. Tuh kan, bener apa yang Aban bilang, sahut Aban. Heh, anak kecil, kok bahasnya kayak gitu? Selaku. Tata Pira sih gak percayaan. Aban kan mau buktiin kalau Aban gak bohong, balasnya. Aku tidak menghiraukan bocah itu dan beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian. Setelahnya, aku kembali bergabung dengan Papa, Mama, dan juga Aban. Bocah itu masih asyik membahas pengalamannya yang semalam mendengar suara ponggo. Ponggo memiliki suara khas yaitu pok, pok. Jika suaranya terdengar keras, itu berarti si ponggo berada jauh dari tempat kita. Namun, jika suaranya terdengar sangat kecil, itu berarti si ponggo berada sangat-sangat dekat dari kita. Unik bukan? Seperti dunia yang terbalik. Aku memilih nonton televisi daripada mendengarkan celotehan anak itu. Matahari merangkak turun dari peraduannya. Suara anak muda yang sedang berkumpul di depan rumah mulai terdengar. Beberapa datang ke rumah untuk membeli voucher wifi. Aku kembali masuk ke dalam kamar begitu waktu menunjukkan pukul 9:15 malam.
Padahal tadi sudah tidur 7 jam. Sekarang aku malah mengantuk lagi. Begitu aku berbaring, mataku langsung terasa berat hingga akhirnya aku terlelap. Pok, pok, pok. Suara itu memaksa masuk ke dalam gendang telingaku. Kupikir Aban sedang menakutiku. Jadi aku memilih abai. Benar saja, suara yang begitu keras perlahan mengecil. Kupeluk guling dan berusaha terlelap. Ada-ada saja cara anak itu untuk menakutiku. Aku bergeming. Jantungku berdegup kencang. Aku ingat, jika suaranya kecil, maka dia berada sangat dekat dengan kita. Lantas, di mana dia sekarang? Di dalam atau di luar kamarku? Apakah di atas plafon kamar? Atau di bawah kolong tempat tidurku? Aku menepis semua pikiran buruk dan beranjak menuju jendela. Jika aku takut, maka mereka akan semakin menggangguku. Baiklah, akan aku tunjukkan sedikit keberanian. Toh makhluk itu hanya sekedar mitos. Mana mungkin aku bisa bertemu dengannya. Hal yang tidak pernah aku perkirakan terjadi. Tidak. Aku sudah memperkirakannya. Tapi aku benar-benar tak percaya Ponggo memiliki bentuk seperti itu. Aku berpikir selama ini bentuknya seperti dengan Mbak Kunti. Ternyata tidak. Tepat di depan mataku, sebuah kepala melayang. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Rambut panjangnya terangkat, meliuk-liuk di udara. Aku terhenyak, ingin bangun dari mimpi buruk ini. Woi, lihat ada Ponggo, seru seseorang. Astagfirullah. Cepat ambil sapu lidi. Tita pemuda lainnya. Riuh anak-anak tongkrongan membuatku yakin bahwa ini bukanlah mimpi. Menurut kepercayaan di desa, sapu lidi adalah lawan alami dari Ponggo. Sapu lidi tersebut harus dipukulkan ke tanah sebanyak 3 kali untuk membuat si Ponggo jatuh dan tak lagi terbang. Dengan begitu, mereka bisa membawanya ke sang pemilik. Aku menelan ludah dengan kasar. Kaki seakan tertancap ke dalam bumi, tidak mau bergerak. Mata merah menyalanya bertemu langsung dengan tatapanku. Tak, tak, tak. Suara sapu lidi yang dihantamkan ke tanah terdengar. Ponggo itu tiba-tiba melayang tak karuan, hingga ke batang pohon kelapa lalu terjatuh. Para pemuda berteriak nyaring membangunkan para warga. Tubuhku terjatuh, lemas, akan energi kehidupanku baru saja disedot paksa. Nah, kan bener, ini peliharaan Mbak Ijah. Lihat aja wajahnya mirip dia. Iya, dia mindahin sapinya tiap menjelang maghrib, pasti sambil mantau mangsanya. Ayo, kita gerbek aja rumahnya. Pasti tubuh aslinya lagi tidur pulas. Para anak muda berseru semangat seakan mendapatkan harta karun. Mungkin mereka lega karena tahu siapa dalangnya. Telingaku berdengung, kepalaku begitu berat hingga akhirnya aku jatuh tak sadarkan diri. Menurut kepercayaan di tempatku, kita tidak bisa bertatapan mata dengan majikan si Ponggo. Karena bisa jadi kita akan ditargetkan. Ponggo biasa diberi makan oleh tuannya dengan hati manusia atau janin dari perut ibu hamil. Makanya, ibu hamil dilarang untuk tidur terlentang karena akan dihinggapi Ponggo. Wololo hepolele maili mama japotuluhu asari, debo jamo dungohu. Itulah kalimat pertama yang aku dengar begitu terbangun dari pingsan. Aku tak lagi menyangkal bahwa sosok itu benar-benar ada, nyata.